Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya M. Alfian Rishad, mahasiswa Fakultas Sains Teknologi Unja, program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa F1S1 22146. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Sains Teknologi yang menjadikan tugas dari ujian tengah semester bagi saya. Baiklah, di sini dalam mata kuliah saya, dasar-dasar sains teknologi ada 4 macam pengetahuan, yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini biasanya disebut dengan istilah common sense yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari dalam kegiatan yang sering kita lakukan. Dan yang kedua ada pengetahuan ilmiah. Di sini pengetahuan ilmiah yang dimaksud adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klarifikasi. Ketiga, ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam dan lebih mendetail. Dan yang keempat, ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai akhir zaman. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan menurut para ahli di Indonesia. Pengetahuan menurut Mohatta. Pengertian ilmu pengetahuan menurut Mohatta bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab dan akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama-sama lihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Sedangkan menurut Dadang Ahmad, pengertian ilmu pengetahuan menurut Dadang adalah suatu proses pembentukan pengetahuan terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya. Yang pertama, pengetahuan langsung. Pengetahuan imediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realisme umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebagai rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Yang kedua, ada pengetahuan tak langsung. Pengetahuan ini sering disebut dengan mediated, adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta berpengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda, penafsiran, dan penerapan pikiran kita. Yang ketiga, ada pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi ini adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau ukiran alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Tanpa diragukan bahwa hubungan kita dengan alam eksternal melalui media pikir, kita tidak seperti klise foto di mana gambar-gambar dari apa yang diketahui lewat indera-indera tersimpan di dalamnya. Pada pengetahuan indrawi sangat berpengaruh seperti adanya cahaya, menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota-anggota indera badan, dan pikiran
mengubah benda universal, serta faktor-faktor sosial. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan ini juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi tentang objek-objek dan alam eksternal. Alam luar dan konsep saling berpengaruh satu dengan lainnya. Dan yang kelima, ada pengetahuan partikular. Pengetahuan ini berkaitan dengan suatu individu atau satu individu, objek-objek tertentu seperti realitas khusus. Misalnya ketika kita membicarakan satu kitab atau lebih, di sana dapat pengetahuan partikular itu sendiri. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum, ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Fungsi pertama dapat menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, dan fungsional, serta genetik. Dan yang kedua, berfungsi untuk meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Dan fungsi terakhir dapat mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan terjadi. Di sini kesadaran merupakan hal yang perlu dan sangat penting dalam sebuah pengetahuan. Maksud dari kesadaran itu ialah suatu tingkatan kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal. Maksudnya itu luar dalam, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, serta pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri, atau melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta serta perhatian dari diri sendiri. Di sini ada beberapa pengertian kesadaran menurut para pakar berikut ini. Dari Pak Fred, menurutnya pengertian kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Dan yang kedua ada Carl Gustav Jung. Dalam pandangannya, kesadarannya terbagi menjadi 3 macam, yang mana satunya dengan yang lainnya saling keterkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran, kolektif atau kolektif unconscious, dan ketidaksadaran pribadi. Di sini jenis-jenis kesadaran terbagi menjadi 2, yaitu kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif ini ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Kesadaran juga memiliki fungsi, antara lain dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, kerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Dan berfungsi juga dalam mengarahkan untuk mengendalikan tindakan serta merencanakan, memulai dan mengarahkan sesuatu. Misalnya dalam keadaan sadar, seorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan dan memberi obat dan sebagainya. Kesadaran juga berfungsi untuk memantau perilaku serta penyesuaian pribadi. Dalam keadaan sadar, seorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau sebuah penyesuaian diri bila di lingkungan terasa asing dan baru. Baiklah, di sini ada struktur dari materi ketiga, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis di sini dijelaskan sebagai sikap meragukan kebenaran atau menganggukkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisme. Istilah skeptisme ia sendiri berasal dari kata Yunani skeptoma, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti.
ditulis dalam buku Skeptisme oleh Sudarminta 2002. Dan para skeptis pada awalnya adalah orang-orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat serta mengadakan penelitian terhadapnya. Sikap subjektif ini ialah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya dalam dunia ilmiah karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan pondasi saat menyampaikan sebuah informasi serta gagasan. Sikap relatif ini biasanya cenderung membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilai-nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak, yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat digugat. Tidak butuh pula sebuah perbandingan yang digunakan untuk acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan, pertimbangan, dan perspektif. Baiklah, di sini ada materi selanjutnya, sifat dan kebenaran ilmiah. Apa itu kebenaran ilmiah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu pertama adalah kebenaran dan kata kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar ini, arti kata kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristiknya yang bersifat ilmiah. Atau dengan kata lain, sesuatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya segelas air jika dipanaskan akan mendidih. Dan ketidakpuasan serta keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam dan mewujudkan dalam berbagai pertanyaan. Di sini pastinya akan muncul sebuah pertanyaan, apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Mengapa seperti itu? Sebenarnya kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran bersifat sistematis serta intersubjektif. Agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Bagaimana cara kita mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkannya dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, serta koheren. Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai bijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Tanggung jawab dan moral dalam kebenaran ilmiah sangat penting. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah harusnya membantu manusia dan memudahkan manusia, akan tetapi berkebalikan, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan, contohnya alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, juga diartikan suatu
pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dari pengetahuan tidak sesuai. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Teori koherensi atau teori konsistentasi. Teori koherensi atau konsistentasi, korespondensi, pragmatis, performatif, konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logika, dan teori agama sebagai teori kebenaran. Di sini untuk penjelasannya bisa kalian lihat dari link yang telah saya terapkan di bawah. Kita lanjut ke sifat-sifat dan kebenaran ilmiah. Sifat pertama, struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposi atau premis-premis tertentu. Proposi ini juga bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Proposisi yang menjadi kekuatan bisa dapat dilakukan melalui deduksi atau induksi. Jika deduksi, kesimpulan diperoleh sebagai konsekuensi logis yang dianggap benar. Dua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimana kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan, spekulasi hanya ada sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. Yang ketiga, ada sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara itu tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Dan apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan diduduki dengan baik. Di sini teori ilmiah memiliki ciri-ciri. Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu ciri-ciri observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consensus, compatibility, it well grounded, metaphysical belief, dan simplicity. Bagaimana terbentuknya hukum ilmiah? Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat dialami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan sebuah langkah menuju dirumuskannya sebuah teori dan hukum. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan yang menyangkut teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Dan apa itu teori hukum? Dalam dunia ilmu, teori menepati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita semua untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan pada akademis tentang tempat yang disiplin teori. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi satu, memahkotai sistem. Yang kedua, terdiri atas hukum-hukum ilmiah. Tiga, pernyataannya umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala.
Empat, berfungsi untuk memprediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada rangkuman saya kali ini. Terima kasih untuk yang telah menonton. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.